Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para peserta yang hadir melalui live streaming dalam rangka pelaksanaan berita resmi statistik Provinsi Sulawesi Barat tanggal 3 Agustus 2020. Pada kesempatan ini BPS secara resmi akan merilis 2 atau 4 indikator yang utama. Dari sisi subjek matter, dari distribusi ada 3 indikator, yaitu indeks harga konsumen atau inflasi, kemudian nilai tukar petani NTP, dan TPK dan perkembangan transportasi, dan terakhir dari bidang statistik sosial akan merilis indeks demokrasi yang akan disampaikan oleh masing-masing subjek matter yang hadir. Adapun pada kesempatan ini, sebelum angka-angka ini dirilis, kami dari BPS Provinsi Sulawesi Barat memberikan informasi bahwa sejak tanggal 18 Juli, Kepala BPS Provinsi Sulawesi Barat, Pak Win Rizal, telah dipindah tugaskan ke Provinsi Bengkulu, sehingga BPS Provinsi Sulawesi Barat pada sejak tanggal itu dijabat oleh pejabat pelaksana tugas yang diamanahkan kepada saya, Muhammad Labi, sampai waktu pejabat yang definitif telah dilantik, dan kita berharap dalam waktu yang tidak lama, mungkin paling lambat September, Oktober, insya Allah kita akan memiliki pejabat definitif di BPS Provinsi Sulawesi Barat yang akan banyak menyampaikan hal-hal yang terkait daripada informasi-informasi statistik yang secara khusus tanggal-tanggal tertentu ada waktu rilis. Kemudian untuk mempersingkat waktu kepada bapak-bapak yang ikut di live streaming ini, seperti biasa yang kami kenal dari pihak wartawan, dari pihak OPD yang terkait, dan beberapa yang diundang secara khusus. Mudah-mudahan dengan keberadaan pimpinan BPS Sulawesi Barat yang tidak definitif ini, kami akan memberikan rilis berita resmi statistik terkait daripada yang telah kami sebutkan tadi, yaitu indeks harga konsumen, nilai tukar petani, TPK, dan perkembangan transportasi yang akan disampaikan oleh penanggung jawab subjek matter Pak Predi. Dan berikutnya indeks demokrasi Indonesia akan disampaikan oleh Pak Jumadi sebagai penanggung jawab di bidang statistik sosial. Untuk itu, mempercepat waktu kepada kedua pihak secara berurutan, saya persilakan Pak Predi yang pertama. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Muhammad Labi yang saya hormati, Bapak Jumadi selaku Kepala Bidang Statistik Sosial yang saya hormati, teman-teman yang ada dalam ruangan ini maupun Bapak Ibu sekalian yang mengikuti siaran ini secara live streaming
Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada kesempatan ini, kami akan merilis 3 hal yang sebagaimana tadi sudah disampaikan, yaitu indeks harga konsumen atau inflasi, kemudian NTP, tingkat penghunian kamar, dan perkembangan transportasi. Kita masuk kepada rilis yang pertama, yaitu inflasi. Secara nasional kita sudah mengikuti bersama terkait dengan inflasi dan hampir sejalan dengan inflasi yang ada di Kota Mamuju. Nah, kalau kita mengikuti tadi, secara nasional kita terjadi deflasi sebesar 0,10. Nah, untuk kita di Mamuju kita deflasi sebesar 0,16%. Sehingga inflasi kita untuk tahun kalender itu sudah mencapai 2,13%. Sementara inflasi untuk tahun ke tahun atau year on year itu sudah berada pada posisi 2,90. Nah, yang seperti tadi diinformasikan bahwa dari 90 kota di Indonesia yang dijadikan tolok ukur dalam menghitung inflasi ini, ada 29 kota terjadi inflasi dan 61 kota terjadi deflasi. Nah, untuk kita di Mamuju berada di 61 kota dengan nomor urut yang ke-38 yang terjadi deflasi, seperti itu. Untuk melihat perkembangan tingkat inflasi, kita melihat di slide yang berikutnya. Untuk bulan Juli ini, ya, jika dibandingkan dengan bulan-bulan Juli di 2 tahun sebelumnya, itu sangat berbeda karena di Juli tahun ini kita mengalami deflasi, sementara di 2 tahun sebelumnya itu terjadi inflasi. Nah, apa yang menyebabkan terjadinya inflasi di dalam month-to-month ini itu tidak lain dari perkembangan beberapa kelompok pengeluaran yang mungkin nanti akan kita melihat, yang kita bisa highlight yang selanjutnya. Kemudian dari year on year, sebagaimana informasi yang saya sampaikan di awal, kita sudah berada pada posisi 2,90 untuk bulan Juli ini. Ya, kita lanjut untuk melihat perkembangan atau andil inflasi di masing-masing kelompok pengeluaran itu. Nah, di sini mungkin saya hanya meng-highlight nanti hal-hal yang mungkin berakibat pada terjadinya deflasi di Kota Mamuju ini, ya. Kita melihat di dalam slide itu bahwa kelompok pengeluaran untuk makanan dan minuman ada beberapa yang mengalami penurunan, ya. Makanan, minuman, dan tembakau, kemudian kesehatan juga menyumbang deflasi, kemudian transportasi, dan juga informasi komunikasi dan jasa keuangan. Nah, untuk yang penyebab dia menjadi inflasi, karena saya melihat juga di sini agak kecil-kecil andilnya, ya. Jadi mungkin saya hanya meng-highlight terkait dengan penyumbang yang berkaitan Mamuju itu terjadi deflasi. Nah, saya meng-highlight yang pertama untuk kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau, itu di mana andilnya terhadap deflasi itu sebesar
minus 0,15%. Ini disumbang dari bahan makanan, beberapa komoditas di sana seperti bawang merah, bawang putih, kemudian cabai rawit, gula pasir, ya. Jadi itu beberapa komoditas yang menyumbang terjadinya deflasi untuk kelompok pengeluaran, ya. Kemudian yang di kesehatan, ya, ini juga andilnya kecil sekali, saya kira tidak perlu saya highlight itu. Nah, yang perlu saya highlight adalah yang kelompok pengeluaran transportasi. Nah, di sini penyumbangnya adalah dari transportasi udara, ya. Kita tahu bahwa di Mamuju ini sudah mulai terjadi penurunan tiket pesawat udara, ya, karena sudah mulai jalan. Ini untuk yang bulan Juli. Kemudian yang kelompok pengeluaran ketujuh, yaitu informasi, komunikasi, dan jasa keuangan, ini juga andilnya cukup kecil, yaitu minus 0,01. Itu disumbang dari peralatan informasi dan komunikasi. Nah, itu adalah andil inflasi terhadap terjadinya deflasi di Kota Mamuju. Nah, untuk kita melihat selanjutnya di slide berikutnya, kita melihat perbandingan inflasi seluruh untuk di Pulau Sulawesi, ya, di Pulau Sulawesi, di seluruh kota-kota yang ada di Pulau Sulawesi. Nah, untuk kita di Pulau Sulawesi ini ada 13 kota yang menjadi titik untuk dilakukan perbandingan harga konsumennya. Nah, dari 13 kota ini ada sebanyak 7 kota yang terjadi inflasi, sementara 6 kota terjadi deflasi. Untuk kita Mamuju sendiri, kita berada pada posisi deflasi yang urutan keempat, ya, di sana, yaitu sebesar minus 0,16. Dan secara tahun kalender itu kita sudah tertinggi kedua dari Kota Mobagu, ya. Kota Mobagu itu sebesar 2,78, sementara kita 2,13. Tapi kalau kita melihat inflasi dari tahun ke tahun, itu kita sudah yang paling tinggi, yaitu sebesar 2,90. Nah, yang lainnya itu seperti Kendari malah justru terjadi deflasi, gitu, ya. Ya. Mungkin itu informasi yang terkait dengan perkembangan indeks harga konsumen atau inflasi di Kota Mamuju. Selanjutnya kita melihat nilai tukar petani, ya. Untuk nilai tukar petani ini, ya, sebagaimana juga dengan angka nasional juga mengalami pertumbuhan, meskipun di sana pertumbuhannya relatif kecil, ya. Karena secara nasional itu tumbuhnya sekitar 0,49, sementara untuk kita di Sulawesi Barat itu mengalami pertumbuhan sebesar 0,40%, ya. Dari 104,34 pada posisi bulan Juni menjadi 104,76. Nah, subsektor apa saja yang mengalami peningkatan dalam nilai tukar petani ini, kita bisa melihat di dalam slide berikutnya. Nah, naiknya NTP kita di Sulawesi Barat ini lebih ditunjang oleh
naiknya tanaman perkebunan rakyat dan peternakan, ya, subsektor peternakan. Kita melihat bahwa untuk subsektor yang mengalami penurunan seperti tanaman pangan itu terjadi karena adanya penurunan di beberapa komoditi, ya. Saya kira ini hampir sama dengan kondisi nasional tadi yang disampaikan oleh Pak Kecu, yaitu terjadi penurunan pada kacang hijau dan juga jagung, gitu, ya. Demikian juga untuk yang hortikultura, ini terjadi penurunan karena terjadi penurunan pada sayur-sayuran, buah-buahan dan juga tanaman obat-obatan. Nah, sementara untuk yang tanaman perkebunan ini lebih diakibatkan karena naiknya seperti sektor lada, merica, kemudian kelapa sawit dan juga kemiri, ya. Itu. Kemudian yang untuk peternakan ini juga yang menyebabkan terjadinya kenaikan NTP-nya adalah dari ternak besar, kecil dan unggas, ya, masing-masing cukup signifikan naiknya, ya. Kemudian untuk yang perikanan ini sedikit mengalami penurunan karena terjadi penurunan pada NTP khusus yang nelayan, ya. Sementara untuk yang budidaya ikan itu terjadi justru terjadi kenaikan sebesar 0,07. Sehingga dari semua subsektor ini kita terjadi peningkatan meskipun cukup kecil, yaitu sebesar 0,40, ya, dari 104,34 menjadi 104,76, ya. Kalau kita melihat di grafik itu, yang warna hijau itu menunjukkan kondisi yang tahun 2019, sementara yang grafik merah itu kondisi yang bulan tahun 2020. Nah, selanjutnya kita melihat informasi untuk nilai tukar usaha pertanian. Nah, ini tentunya setelah kita mengeluarkan nilai barang dan jasa yang dikonsumsi dari NTP itu, maka kita memperoleh nilai tukar usaha pertanian. Nah, kalau kita melihat grafik di sana dan melihat nilai tukar petani yang tadi, ini fenomenanya hampir sama seperti itu, ya. Di mana penyumbang turunnya NTP itu adalah di subsektor tanaman pangan, hortikultura, sementara yang menyumbang naiknya NTUP itu adalah tanaman perkebunan rakyat dan peternakan. Nah, kalau kita melihat di grafik itu, NTUP kita di bulan Juli 2020 itu naik tipis sebesar 0,55%, ya, dari teman-teman. Tapi kalau kita melihat dari year on year-nya itu kita cukup signifikan, ya. Kalau kita melihat dari bulan Juli 2020 jika dibandingkan dengan Juli 2019, di mana Juli 2019 itu hanya 105,28, sementara di Juli 2020 itu sudah 106,31%. Nah, untuk nilai NTP antar provinsi kita bisa melihat di slide ini, di mana kalau kita melihat di peta itu Sulawesi Barat yang warna hijau, artinya ialah bahwa
NTP kita di Provinsi Sulawesi Barat jauh lebih bagus dibandingkan dengan provinsi-provinsi yang lain di Pulau Sulawesi. Ya, artinya bahwa kita berada pada posisi di atas 100. Artinya apa? Bahwa di nilai ini indeks yang dibayarkan oleh petani masih ada safety dari indeks yang diterima oleh petani, ya, masih ada simpanan yang bisa dibelanjakan untuk hal-hal yang lain seperti itu. Itu adalah informasi terkait dengan nilai tukar petani. Selanjutnya kita melihat perkembangan untuk perkembangan pariwisata dan transportasi kita. Ini informasi yang saya sampaikan adalah kondisi pada bulan Juni 2020. Berbeda dengan informasi terkait dengan inflasi maupun NTP tadi yang kondisinya pada posisi bulan Juli 2020. Nah, untuk perkembangan tingkat hunian kamar untuk hotel berbintang ini, kalau kita melihat dari bulan ke bulan semenjak terjadinya COVID mulai menunjukkan perkembangan yang positif, di mana untuk kondisi pada bulan Juni 2020 ini mengalami peningkatan sebesar 12,06 poin jika dibandingkan dengan kondisi pada bulan Mei 2020. Nah, kalau kita bandingkan dengan Juni pada kondisi tahun lalu, ini memang sangat jauh berbeda karena di bulan Juni tahun lalu itu tidak ada kejadian-kejadian seperti pandemi yang kita alami sekarang ini, ya, sehingga dia mengalami penurunan sebesar 19,92 poin. Nah, untuk lebih jelasnya nanti kita melihat masing-masing di dalam berita resmi statistik itu. Lanjut untuk kita melihat perkembangan rata-rata lama tamu menginap di hotel berbintang itu. Nah, untuk yang tamu asing, ya kita masih tidak ada tamu asing karena masih berada dalam posisi yang COVID 2019, sehingga ya tamu asing kita dimulai dari bulan Maret sampai dengan Juni ini tidak ada perkembangan apa-apa, artinya tidak ada tamu yang menginap khusus untuk yang tamu asing. Sementara untuk yang jika dibandingkan dengan kondisi tahun lalu, itu tahun lalu kita masih ada tamu asing sebesar 1,29, sehingga ya jika dibandingkan dengan sekarang ya otomatis turun sebesar 1,29 hari. Nah, untuk yang tamu Nusantara itu terjadi penurunan juga dari bulan Mei ke bulan Juni, yaitu sebesar 0,32 hari dari 2,51 hari menjadi 2,19 hari. Tapi jika dibandingkan dengan year on year atau bandingkan dengan Juni 2019 dengan Juni 2020, itu kita sedikit mengalami kenaikan meskipun tipis di sana, yaitu sebesar 0,22 hari, yaitu dari 1,97 hari menjadi 2,19 hari. Nah, slide yang berikut kita melihat perkembangan rata-rata tamu per kamar, ya. Jika melihat perkembangan rata-rata tamu per kamar, itu kondisi pada bulan Juni mantumannya mengalami penurunan tipis sebesar 0,07 orang, yaitu dari 1,95 turun menjadi 1,88, ya. Tapi kalau kita melihat di
Ya, saya kira kondisi yang sama juga jika kita melihat untuk year on year-nya juga turun tipis, yaitu sebesar 0,03 orang dari 1,91 orang menjadi 1,88 orang. Nah, selanjutnya perbandingan TPK hotel klasifikasi bintang sepulau Sulawesi, kita melihat di tabel ini untuk bulan Juni kita termasuk yang bagus, termasuk juga Sulawesi Utara. Jika kita bandingkan secara nasional untuk kondisi bulan Juni, kita masih di atas angka nasional, ya. Di angka nasional itu di bulan Juni itu 19,7, sementara kita sudah di posisi 23,31%. Untuk melihat perbandingan mantumannya, kita termasuk yang tertinggi ya di bulan itu, yaitu sebesar 12,06%. Nah, jika melihat year on year-nya itu termasuk juga kita tergolong yang minus 19,92, sedikit di atas dari Provinsi Sulawesi Tenggara dan juga Provinsi Sulawesi Tengah. Ya. Sementara secara nasional itu terjadi penurunan minus 32,57. Itu untuk yang hotel berbintang. Nah, selanjutnya kita melihat perkembangan transportasi. Di sini untuk transportasi udara kita melihat di bulan Juni dibandingkan dengan bulan Mei itu terjadi sedikit peningkatan 1 kali penerbangan. Nah, itu naik sebesar 20%, mohon maaf. Dari 5 kali penerbangan menjadi 6 kali penerbangan pada bulan Juni 2020. Namun jika dibandingkan dengan tahun yang lalu, itu terjadi penurunan sebesar 93,94%. Nah, ini kita maklumi karena masih kalau tahun lalu kan tidak ada pandemi ya. Nah, sementara tahun ini kita masih dalam posisi pandemi yang kita tidak mengetahui sampai kapan berakhirnya. Dan ini sangat berdampak kepada transportasi udara maupun laut, dan juga saya kira darat juga sangat berpengaruh positif terhadap pandemi ini. Nah, kita melihat untuk perkembangan penumpangnya, perlu kami informasikan bahwa pesawat yang datang, karena meskipun di sana ada 6 kali penerbangan, tetapi kalau kita melihat penumpang yang berangkat maupun penumpang yang datang itu tidak ada. Artinya bahwa pesawat yang datang ini membawa barang saja yang dibawa ya, tidak termasuk penumpang. Karena kalau kita melihat penumpang itu tidak ada, baik yang berangkat maupun yang datang untuk kondisi bulan Juni. Nah, memang kondisi pandemi ini pada waktu itu memang yang diperkenankan hanya barang yang dimuat, sedangkan pada bulan Juli nanti baru kita bisa melihat perkembangannya karena sudah mulai ada pemberangkatan penumpang maupun penumpang yang datang. Lanjut kita melihat untuk transportasi laut ya. Kita melihat untuk transportasi laut ini sudah mulai menunjukkan perkembangan yang positif, karena kita melihat untuk yang mantumannya itu sudah mulai mengalami kenaikan sebesar 74,68%. Ini naiknya cukup signifikan dari 154 kali menjadi 269 kali terkait dengan
kunjungan kapal laut di Sulawesi Barat ini, ya. Kalau kita bandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, ini juga mengalami kenaikan sebesar 13,50%, yaitu dari 237 pada kondisi bulan Juni 2019 menjadi 269 pada bulan Juni 2020. Di grafik itu kita bisa melihat perkembangannya. Di slide berikutnya kita melihat gambaran penumpang yang berangkat maupun penumpang yang datang dengan menggunakan moda transportasi angkutan laut. Nah, di bulan Juni, karena di bulan April dan Mei ini masih menunjukkan kita dalam pandemi yang belum bisa ada mobilitas penduduk di sana, sehingga pada bulan Juni ini sudah mulai ada pergerakan penumpang dari yang 0 menjadi 382 orang. Namun dibandingkan dengan tahun yang lalu, yaitu sebesar 6.203, sekarang menjadi 382 orang. Artinya mengalami penurunan sebesar cukup signifikan, sebesar 93,84%. Untuk yang penumpang datang, demikian juga untuk penumpang yang datang, ya, karena masih pembatasan PSBB yang bulan April dan Mei belum ada pergerakan penduduk, sehingga di bulan Juni ini juga sudah mulai ada terjadi pergerakan yang datang di Sulawesi Barat itu sebanyak 367 orang, atau ya mengalami peningkatan, ya. Jika dibandingkan dengan yang tahun lalu, itu mengalami penurunan sebesar 93,23% dari 5.421 orang menjadi 367 orang. Nah, perkembangan bongkar muat barang itu kita bisa melihat di slide ini. Dari bulan Mei ke bulan Juni itu terjadi peningkatan sebesar 33,63%. Jika dibandingkan dengan yang kondisi tahun lalu, itu mengalami penurunan sebesar 8,09%. Itu adalah untuk kondisi barang yang dibongkar di Sulawesi Barat. Untuk kondisi barang yang dimuat di beberapa angkutan laut ini juga menunjukkan kenaikan dari bulan Mei ke bulan Juni itu sebesar 23,16%. Namun jika dibandingkan dengan tahun yang lalu, ini justru mengalami penurunan sebesar 6,45%. Di dalam grafik itu kita bisa melihat untuk kondisi bongkar muat barang yang terjadi di Provinsi Sulawesi Barat. Demikian yang bisa kami sampaikan untuk informasi berkaitan dengan inflasi, NTP maupun perkembangan pariwisata dan transportasi di Provinsi Sulawesi Barat. Selanjutnya kita mendengar bersama berkaitan dengan perkembangan indeks demokrasi di Provinsi Sulawesi Barat yang akan dilanjutkan oleh Bapak Jumadi. Yang kami hormati Bapak Freddy, Kepala Bidang Statistik Distribusi, serta Bapak Labi sebagai pelaksana tugas Kepala BPS Provinsi Sulawesi Barat, rekan-rekan yang hadir langsung, berikut juga para Bapak Ibu dan rekan-rekan mas media
yang masih mengikuti kegiatan live streaming berita resmi statistik. Sebelum saya masuk ke dalam ini, izinkan kami mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1441 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga ibadah kurban kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Ini saatnya adalah biasanya di awal bulan itu adalah kegiatan BRS tentang inflasi. Ini agak dipercepat untuk BRS di Indeks Demokrasi Indonesia. Ini merupakan suatu lompatan besar di tingkatan nasional bahwa ID yang kita Indeks Demokrasi Indonesia ID Provinsi Sulawesi Barat bisa kita sajikan pada bulan Agustus. Selanjutnya nanti rekan-rekan bisa mendownload hasilnya di berita resmi statisnya BRS kami melalui web BPS Sulbar. Lanjut. Next. Ini merupakan suatu kerjasama antara BPS, Kemenko Polhukam, Bappenas, serta Kemendagri yang dihitung sejak tahun 2009. Berarti sekarang ini adalah tahun ke-11 ID telah dihitung. Ayo next. Latar belakangnya adalah ID adalah indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Kita tahu bahwa ini adalah suatu indikator komposit, sesuatu yang sangat abstrak, dijadikan suatu angka yang bisa dibandingkan antar provinsi, dan ini adalah berdasarkan fakta, fact based information, yaitu informasi berdasarkan fakta, yang merupakan bagian dari upaya mengembangkan culture, suatu budaya of evidence based decision making, yaitu suatu budaya dalam pengambilan keputusan berdasarkan bukti-bukti yang terjadi di masing-masing daerah, ya, yang sesuai deklarasi dunia tentang statistik di Istanbul, Turki 2008. Setiap angka ID nantinya adalah mempunyai makna yang terkandung di balik semua indikator yang digunakan. Komponen ID ini terdiri atas 3 aspek, yaitu kebebasan sipil, hak-hak politik, dan lembaga demokrasi, 3 aspek. Dan 11 variabel, kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan berpendapat, kebebasan berkeyakinan, kebebasan dari diskriminasi, hak memilih dan dipilih, partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan pemerintahan, pemilu yang bebas dan adil, peran DPRD, peran partai politik, peran birokrasi pemerintah daerah, peradilan yang independen. Itu ada 11 variabel dan 28 indikator. Dari variabel dan indikator tersebut kita bisa melihat bahwa segala aspek terlibat semua di dalam pengumpulan ID, yaitu masyarakat, eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Jadi di sini tidak bisa satu dengan yang lain, bahwa tidak hanya eksekutif saja, tetapi semuanya terlibat dalam komponen penghitungan ID. Lanjut. Sumber data di dalam pengumpulan ID itu harus berdasarkan fakta yang terjadi di daerah, di provinsi, dalam hal ini Provinsi Sulawesi Barat. Kita dasarnya adalah dari surat kabar, di mana 1 per provinsi dengan oplah terbesar atau jangkauan terluas. Selain berita surat kabar yang dikoding setiap bulan, dan itu adalah potret keadaan tahun 2019, jadi selama 12 bulan dilakukan oleh BPS, dilakukan coding. Berikut juga dilakukan coding dokumen yang berupa perda, pergub, peraturan bupati, surat edaran, dan sebagainya. Setelah dilakukan suatu coding koran, surat kabar, dan dokumen, lanjut kita melakukan FGD, Focus Group Discussion, yang fungsinya untuk mengkonfirmasi dan menambah informasi dari stakeholder. Jadi mengkonfirmasi dari surat kabar dan coding dokumen tadi dalam FGD. Dan selanjutnya kita melakukan in-depth interview, yaitu wawancara mendalam kepada narasumber yang memang
bisa dipertanggungjawabkan dari sisi informasi untuk sumber data ID. Dalam ini untuk mengkonfirmasi dan menambah informasi dari narasumber atau ahli yang sudah kita tunjuk. Kita tahu bahwa tahun 2019 ada suatu situasi sosial politik dan dinamika sosial politik berskala nasional, di mana tahun 2019 ada pemilu serentak, yaitu Pilpres dan Pileg. Tentunya terjadi pertentangan di masyarakat sebelum pemilu dan protes pada hasil pemilu. Yang kedua, pembaruan data indikator-indikator pemilu yang diperoleh dari Pileg 2019. Ketiga, demonstrasi dan kerusuhan terkait revisi Undang-Undang KPK dan rancangan Undang-Undang KUHP. Sehingga dari hasil ID Sulawesi Barat 2009 sampai 2019, kita mendapatkan suatu kabar yang menggembirakan di Provinsi Sulawesi Barat bahwa ID Sulawesi Barat itu sebesar 77,42, naik 5,96 poin dibandingkan tahun 2018. Dan ini adalah capaian ID tertinggi semenjak penghitungan ID 11 tahun. Dari 2009 sampai 2019, ini adalah capaian tertinggi di Sulawesi Barat sebesar 77,42. Tingkat demokrasi di Sulawesi Barat umumnya masih dalam kategori sedang. Kita tahu bahwa penghitungan ID tersebut dihitung berdasarkan 3 kategori, di mana kalau kurang dari 60 maka dikategorikan buruk, 60 sampai 80 dikategorikan sedang, sedangkan di atas 80 nilai indeksnya di atas 80 dikatakan baik. Maka karena kondisi Sulawesi Barat 77,42 maka masih dikategorikan sedang. Lanjut. Perkembangan indeks aspek ID Sulawesi Barat. Jadi tadi ada 3 aspek, di mana aspek itu ada kebebasan sipil, hak politik, lembaga demokrasi. Dari tahun 2009 sampai dengan 2019 ini, 11 tahun ini terjadi fluktuatif setiap indeks 3 aspek tersebut. Di tahun 2019 ada 2 aspek yang kategorinya posisinya dalam posisi cukup baik, yaitu di atas 80. Sedangkan hanya 1 yang di nilainya kurang 80, yaitu hanya hak-hak politik, yaitu indeks aspek hak-hak politik itu 70,22. Sedangkan untuk kebebasan sipil dan lembaga demokrasi di atas 80, di mana kebebasan sipil 83,60, 81,52, sedangkan lembaga demokrasi 83,60. Indeks aspek kebebasan sipil pada 2019 yang sebesar 81,58 itu turun 5,83 poin dibanding tahun 2018, masih dalam kategori baik. Untuk indeks hak politik pada tahun 2019 yang sebesar 70,22 yaitu naik 18 poin dibanding tahun sebelumnya 2018 dan kategori sedang. Untuk lembaga demokrasi naik 6,15 poin dan kategorinya baik, yaitu sebesar 83,50. Ya. Kita melihat bahwa kebebasan sipil tadi turun 5,83, hak politik naik, indeks demokrasi, lembaga demokrasinya naik, ada kenaikan. Di sini ada penurunan, juga ada kenaikan jika dilihat per variabel, yaitu sebesar 11 variabel. Yang turun di 2019 dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu kebebasan berkumpul dan berserikat, itu turun sebesar 32,81 poin. Kemudian kebebasan berkeyakinan turun 3,49. Kebebasan dari diskriminasi turun 4,34. Pemilu yang bebas dan adil turun 21,72. Sebenarnya ini dibandingkan dengan pemilu 2014. Ya. Selanjutnya peran DPRD turun 1,78.
Ini kalau dibandingkan setahun terakhir. Sedangkan kalau dilihat dari nilai indeks di tahun 2019 yang dikategorikan posisinya itu adalah kita bisa melihat kebebasan berkumpul dan berserikat 67,19, kebebasan berpendapat 89,59 dan seterusnya, kebebasan berkeyakinan 78, dan sampai dengan peran peradilan yang independen itu cukup baik, yaitu paling sempurna 100. Hanya di kategori buruk yang itu nilai di bawah 60 itu hanya ada di peran DPRD. Jadi peran DPRD ini masih cukup mengkhawatirkan, dan ini perlu kerjasama dari segala macam pihak karena nilai indeksnya masih dikategorikan buruk karena di bawah 60 sebesar 54,36 2019, di 2018 56,14, dan trennya bukan meningkat malah menurun. Lanjut. Aspek kebebasan sipil. Ya. Aspek kebebasan sipil kita tahu tadi adalah turun sebesar 5,83 poin dibandingkan tahun 2018. Ada 4 dari 10 indikator dalam aspek kebebasan sipil mengalami penurunan. Jadi ada 4 dari 10 indikator yang mengalami penurunan, yaitu ya bisa Bapak lihat bahwa mungkin karena terlalu kecil ya, gitu. Penurunan tertinggi itu ada pada indikator 1, yaitu tentang ancaman penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat, turun sebesar 37,50 poin. Kemudian pada indikator tindakan pernyataan pejabat yang membatasi kebebasan menjalankan ibadah agama, turun 34,38. Kemudian indikator tindakan pernyataan pejabat yang diskriminatif dalam hal gender, etnis atau kelompok, turun 15,63 poin. Dan dan indikator pada ancaman penggunaan kekerasan dari satu kelompok terkait ajaran agama, turun 15. Sedangkan yang meningkat itu hanya satu indikator, yaitu tentang aturan tertulis yang membatasi kebebasan menjalankan ibadah agama. Jadi ada satu aturan tertulis yang itu ada yang dicabut gitu, sehingga meningkatkan indikator aturan tertulis yang membatasi kebebasan menjalankan ibadah agama, itu indikator kelima. Penurunan tertinggi di sini adalah tadi dikatakan 37,50 pada indikator ke-1, yaitu ancaman penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat. Lanjut. Pada aspek hak politik, kita tahu tadi dibandingkan 2018 naik sebesar 15,18 poin dibandingkan tahun 2018. Di sini dari 7 indikator ada 4 ya yang mengalami peningkatan. Peningkatan tertinggi pada indikator persentase ketiadaan kekurangan fasilitas sehingga penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak pilih, yaitu sebesar 38,32. Sedangkan indikator persentase anggota perempuan DPRD provinsi turun 23,57. Jadi yang peningkatan terbesar di indikator 12, sedangkan penurunan terbesar itu yaitu indikator persentase anggota perempuan DPRD yang ada di DPRD provinsi. Lanjut. Aspek lembaga demokrasi secara umum naik 6,15. Dari 3 dari 11 indikator dalam aspek lembaga demokrasi mengalami peningkatan, yaitu indikator pada yang tertinggi, yaitu indikator upaya penyediaan informasi APBD oleh pemerintah daerah, peningkatan cukup tinggi sekali, 41,66. Kemudian keputusan hakim yang kontroversial 18,75. Kemudian selanjutnya kegiatan kaderisasi yang dilakukan partai peserta pemilu meningkat cukup tinggi, signifikan sekali, 14,29. Semoga ini bisa dipertahankan di tahun-tahun mendatang, mendatang, walaupun tahun mendatang tidak ada pemilu gitu.
Sedangkan untuk penurunan yang sangat tinggi adalah netralitas penyelenggara pemilu. Turun cukup drastis sekali dibandingkan dengan pemilu 2014, yaitu sebesar 40,91. Ya. Bapak Ibu perlu diketahui bahwa indikator 18 yang berkaitan dengan pemilu itu akan dibandingkan dengan yang pemilu, sehingga nanti indikator ini akan dibandingkan dengan pemilu yang akan datang di tahun 2024, sehingga angka ini di tahun mendatang akan sama otomatis secara umum, karena ini data ini diambil hanya dari kejadian pemilu, dan pemilu itu harus dilakukan serentak gitu. Lanjut, Mas. Selanjutnya sebelumnya, tantangan ID 2019 masih ada 5 indikator yang berkategori buruk. Jadi ID Sulawesi Barat ini adalah tertinggi semenjak penghitungan ID 11 tahun, tetapi masih ada 5 indikator yang berkategori buruk, yaitu yang nilai indikatornya itu masih di bawah 60. Pertama adalah indikator 22, yaitu 3,57, yaitu rekomendasi DPRD kepada eksekutif. Jadi rekomendasi DPRD kepada eksekutif itu nilainya masih sangat kecil sekali, yaitu 3,57, dan ini dibandingkan dengan 2018 tetap sama, 0, tidak turun, tidak naik ya trennya. Kemudian indikator 21, yaitu nyatakan perda yang merupakan inisiatif DPRD, jadi perda inisiatif dari DPRD dibandingkan 2018 turun 2,78. Jumlah perdanya sama, tetapi inisiatifnya itu 1, tetapi total perdanya itu meningkat dibanding tahun sebelumnya. Yang tahun sebelumnya itu 8, kalau yang tahun berikutnya totalnya 9, sehingga angkanya kalau di pembilangan penyebut jadi menurun, antara 2018 dan 2019. Selanjutnya indikator 15, nilainya itu 37,03, dibandingkan tahun 2018 turun 23,57, yaitu persentase perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD provinsi. Indikator 16, nilainya 39,13, walaupun dibandingkan tahun yang lalu meningkat 38,04, tetapi nilainya masih di bawah 60, yaitu demonstrasi mogok yang bersifat kekerasan. Ya, ini indikator 16. Selanjutnya adalah indikator 18, nilainya 59,09, sedikit lagi, ya, itu lepas dari buruk karena batasannya 60. Ini menurun dibanding tahun sebelumnya, yaitu 40,91 poin turunnya, yaitu kejadian yang menunjukkan keberpihakan KPUD dalam penyelenggaraan pemilu. Jadi ada 5 indikator yang berkategori buruk, dan ini menjadi program ke depan kita untuk bagaimana memperbaiki indikator-indikator tersebut agar potret demokrasi di Sulawesi Barat semakin meningkat dan bisa dipertahankan. Perkembangan ID provinsi ID provinsi se-Indonesia 2018-2019, kita bisa melihat bahwa Sulawesi Barat posisinya di atas nasional, yaitu nasional 74,92 gitu, sedangkan Sulawesi Barat 77,42, dan sudah di atas RPJMN. Target RPJMN kan 75 gitu ya, sedangkan Sulawesi Barat sudah di atas target RPJMN. Ya. Peningkatan ID dalam ini Kalimantan Tengah terutama dipengaruhi oleh aspek hak politik. Jadi peningkatan tertinggi itu ada di Kalimantan Tengah. Berikutnya Bengkulu 8,08. Kemudian Sulawesi Barat yang ketiga. Jadi peningkatan ID-nya Sulawesi Barat adalah tertinggi di skala nasional 5,96. Kalimantan Tengah meningkat 9,89, terutama dipengaruhi oleh aspek hak-hak politik. Ya. Untuk Bengkulu, peningkatannya itu dipengaruhi oleh aspek kebebasan sipil, sedangkan untuk Sulawesi Barat
sama dengan Kalimantan Tengah, yaitu aspek hak-hak politik. Jadi dibandingkan tahun 2018 nilai ID 21 provinsi mengalami peningkatan. Jadi ada 21 provinsi mengalami peningkatan. Sisanya ya, yaitu ada sebanyak 13 provinsi mengalami penurunan. Penurunan yang sangat tinggi ada di Sulawesi Tenggara, terutama dipengaruhi oleh aspek hak politik, turun sebesar 9,12 poin. Untuk kemudian yang kedua Maluku turun 7,28, juga dipengaruhi aspek hak politik, ya. Dan Riau turun 2,38. Hal ini dipengaruhi oleh aspek kebebasan sipil. Kesimpulan dalam hari ini kita bisa secara umum bahwa ID Sulawesi Barat meningkat dibanding tahun sebelumnya dan dibanding tahun semenjak ID dihitung 11 tahun ID dihitung, dan ini adalah capaian ID tertinggi di Sulawesi Barat. Hal ini karena adanya peningkatan yang cukup signifikan pada aspek hak politik dan aspek lembaga demokrasi. Jadi di dua aspek inilah yang menyebabkan salah satunya ID Sulawesi Barat meningkat cukup signifikan. Sebanyak 4 dari 7 indikator pada aspek hak politik meningkat, yaitu kejadian yang menunjukkan ketiadaan kekurangan fasilitas sehingga kelompok penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak memilih. Jadi kejadian ini kecil gitu. Kemudian demonstrasi mogok yang bersifat kekerasan gitu, ya. Di sini pada aspek hak politik meningkat, maksudnya menambah ini, ya, ada peningkatan dari 4 dari 7 indikator. Demonstrasi mogok yang bersifat kekerasan. Kemudian pengaduan masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintah. Persentase penduduk yang menggunakan hak pilih dibandingkan dengan yang memiliki hak untuk memilih dalam pemilu, voter turnout. Yang ketiga adalah aspek kebebasan sipil menurun, disebabkan oleh indikator ancaman penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat. Sebenarnya yang keempat adalah sebanyak 3 dari 11 indikator pada aspek lembaga demokrasi itu meningkat. Ya. Peningkatannya ada dua ini adalah dikarenakan pertama upaya penyediaan informasi APBD oleh pemerintah daerah. Jadi upayanya penyediaan informasi APBD-nya meningkat cukup signifikan. Semoga di tahun berikutnya indeks ini bisa mencapai nilai sempurna 100 gitu, ya. Karena ini hanya untuk penyediaan informasi APBD. Yang berikutnya adalah keputusan hakim yang kontroversial. Berikutnya adalah kegiatan kaderisasi yang dilakukan partai politik peserta pemilu. Jadi ini 4 kesimpulan yang bisa dihasilkan dari potret indeks demokrasi Indonesia di Provinsi Sulawesi Barat. Demikian yang bisa kami sampaikan kepada Bapak Ibu. Selanjutnya kami juga memberikan titipan sedikit program nasional bahwa Badan Pusat Statistik di bulan depan, bulan September, akan melakukan kegiatan sensus penduduk 2020 yang dilakukan pada bulan September, ya, merupakan kelanjutan dari sensus penduduk online kita yang pada 15 Februari sampai 29 Mei yang lalu, dan akan dilanjutkan nanti pada tanggal 1 sampai 30 September 2020. Mohon dukungan pada Bapak Ibu serta masyarakat serentak agar dipastikan semuanya tercatat. Peran kepala desa dan peran ketua SLS Satuan Lingkungan setempat, dalam hal ini kepala lingkungan dan ketua RT, ketua RW, kepala dusun, sangat membantu petugas agar warganya dan penduduknya dipastikan tercatat pada mencatat Indonesia di kegiatan sensus penduduk 2020. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sudah disampaikan berita resmi yang 5 indikator. Mungkin ada sedikit yang mau ditanggapi dari peserta di live streaming ini. Kami persilakan.
kelihatan enggak? Kalau tidak ada, kami tutup dengan mengucapkan alhamdulillah, terima kasih atas kehadirannya, dan saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.